اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa
وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para jamaah Majelis Ta'lim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Senantiasa kita patut bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barakah, nikmat rezeki yang berlimpah, nikmat rumah tangga yang sakinah, dan nikmat-nikmat yang tidak dapat kita hitung dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu wajib dan patut kita syukuri, karena barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka akan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatannya. Dan barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka azab Allah, siksa Allah teramatlah pedih. Sebagaimana Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai ibadah rutinitas kita setiap malam Jumat, malam Selasa, kita duduk berjamaah, bermuajahah, berkumpul, muzakarah, saling mengingatkan, saling berwasiat, berkumpul kita setiap malam Jumat dan malam Selasa dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ta'lim dan zikir. Seperti biasa, layaknya kita sebelum membaca Ratibul Haddad, membaca dan mendengarkan pembacaan kalam ilahi. Namun insyaallah malam ini kita rubah. Jadi kita baca kitab dulu, lalu kemudian akan kita lanjutkan dengan Ratibul Haddad. Kenapa? Karena pesan dari guru-guru kita untuk semua jamaah dapat mengulang, menyimak, mendengar, bahkan untuk membaca yang sudah pernah belajar membaca di dalam kitab Syarah Lubabul Hadis, yaitu kitab Tanqihul Qaul yang dikarang oleh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Fadil Jalaluddin As-Suyuti. Beliau hanya menyusun kitab ini, menyusun daripada hadis-hadis dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti itu adalah imam besar yang mampu menghafal hadis 2.200 hadis. Nah, sedangkan kita jangankan ribuan, satu aja kadang tidak diamalkan. Maka bagaimana caranya supaya kita mendapat keutamaan yang sudah tercantum di dalam kitab Lubabul Hadis ini? Mari kita baca kembali dan kita sama-sama renungkan, kita hayati, kita mutola'ah, kita imani, lalu kita amalkan.
insya Allah akan menjadi ladang kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi selama ini banyak yang ghafil, banyak yang lupa. Jadikanlah malam hari ini kita sama-sama mendengarkan, menyimak, menjadi tanbihul ghafilin, menjadi dan dijadikan pembacaan kitab ini untuk mengingatkan bagi kita yang sudah lalai dan melupakan apa yang sudah kita kaji selama ini. Dengan mengamalkan apa yang sudah kita amalkan, yang sudah kita baca, fa insya Allah menjadi ladang iman buat kita semua. Karena buahnya ilmu itu adalah bukti bahwa itu adalah sebuah keimanan. Al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatul haya wa thamratul ilm. Jadi iman itu telanjang, pakaiannya adalah ketakwaan kita kepada Allah. Takwa artinya takut kepada Allah, takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa zinatul haya, perhiasannya adalah malu kita kepada Allah. Di mana ketika kita ibadah kepada Allah lalu kita melakukan kemungkaran baik besar maupun baik kecil maupun besar. Wazinatul haya, malulah kita kepada Allah. Sesuatu yang kecil yang mubadzir akan menjadi besar, dan yang besar akan semakin bertambah besar. Jadi jangan menganggap remeh sesuatu hal yang kecil itu dianggap biasa. Karena sesuatu yang kecil apabila kita lakukan dengan cara mubadzir, maka itulah langkah-langkah syaitan. Maka kata Allah, wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Wa kadzalika nufassilul ayat, dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Qur'an, wa litastabina sabilul mujrimin, agar terlihat jalan-jalan orang yang soleh dan agar terlihat pula jelas jalan-jalan orang yang mujrimin, yaitu orang-orang yang berdosa. Maka ketika syaitan menggoda kita melakukan hal yang kecil lalu dilarang oleh Allah, bahkan diberikan pandangan oleh manusia, sesama kita, sesama orang, sesama saudara diingatkan, jangan kau melakukan yang kecil, yang mubadzir, karena yang mubadzir yang kecil itu akan menghapus perbuatan amaliyah akhirat yang sudah kita amalkan. Hingga timbul pemikiran iblis, timbul pemikiran syaitan. Kalau saja yang kecil dilarang, sementara yang haram diamalkan, yang haram dijalankan, itu yang perlu diluruskan. Lah ini yang membuat kacau balau keimanan seseorang. Hingga orang yang merasa berilmu tapi ternyata jahil. Ibadah kita kepada Allah, kita paham manusia biasa, manusia tidak luput daripada salah dan lupa. Tapi ketika kita mempunyai satu sarana ibadah yang tujuannya untuk apa? Untuk menekankan, menguatkan diri kita menjadi orang-orang yang beriman, maka malulah kita kepada Allah. Karena sifat yang mubadzir itu adalah langkah-langkah syaitan. Innal mubadzirina kanu ihwanus syayatin. Jadi hal-hal yang mubadzir itu saudaranya syaitan. Jangan kita menyeru kepada orang-orang untuk ibadah tapi kita melakukan hal-hal kemungkaran. Kita menyeru kepada orang-orang untuk mengajak ibadah kepada Allah tapi kita melaksanakan hal-hal yang sangat kecil tapi mubadzir.
maka saatnya kita kembali kepada keridhaan Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mari kita gapai keridhaan Allah, ambil raih keridhaan Allah, hingga kita masuk menjadi hamba Allah dan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari itu malam hari ini kita sama-sama mudah berintrospeksi diri. Kita sadar bahwa kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Maka ketika kita lupa, diingatkan oleh saudara-saudari kita, jangan tersinggung. Patut kita berterima kasih, sekalipun yang mengingatkan itu adalah seorang pendosa. Ungdur man khala wala tangdur man khala. Jangan lihat orang yang memberikan saran, jangan lihat orang yang memberikan nasihat, jangan lihat orang yang mengajak. Sekalipun dia itu seorang perampok, seorang pembunuh sekalipun, kalau ia mengajak kebaikan, ikuti kebaikannya. Maka untuk itu para jamaah, mari kita mulai, kita ulang kembali agar supaya kita dapat memutolaah diri kita, mengintrospeksi diri kita, sadar bahwa kita banyak salah dan lupa kepada Allah. Maka jangan diperpanjang, jangan disengaja, jangan dilanjutkan. Berpikir kembali kita, tafakkaru sa'atan afdalu min ibadati sittina sanatan. Berpikir sejenak tentang keesaan Allah, berpikir sejenak tentang kekuasaan Allah, berpikir sejenak tentang larangan Allah, berpikir sejenak tentang perintah Allah. Itu lebih utama daripada kita ibadah 60 tahun. Kita sadar kita hidup bukan semakin muda tapi semakin tua. Kita hidup bukan semakin sehat, tapi pasti akan menjadi orang yang sakit. Setelah sakit adalah tanda-tanda bahwa itu kita bakal bertemu dengan yang namanya kematian. Maka perbanyak kita mengingat tentang kematian. Dengan cara apa? Sadar diri. Toh yang sekira-kiranya tidak baik jangan dijalankan. Aksiru dzikra hadhil ladzat. Perbanyaklah tentang hal-hal yang memutuskan kenikmatan di dunia ini, al-maut, yaitu tentang kematian. Mari kita sama-sama mendengarkan, menjadi mustami' yang baik. Astagfirullahal azim ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jami rahimahullah ta'ala wa husul hadrati al-alim al-aman al-fadil Syekh Jalaluddin Asyuti rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. قال المعلم
rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya masih ada yang ingat dan masih juga ada yang sudah lupa tentang keutamaan ilmu dan ulama. Kenapa kitab ini kita ulang kembali secara kasat mata, secara amaliyah? Selama ini memang banyak gejolak yang tidak sesuai dengan amaliyah yang telah kita kaji. Banyak di antara para saudara-saudara kita yang sudah lupa dengan akhlak seorang penuntut ilmu terhadap orang yang lebih tua yang dianggap guru. Terkadang kita lalai di dalamnya. Maka mari kita coba bahwa sesungguhnya kapasitas daripada keutamaan seorang alim yang diberikan kepada Allah, yaitu ulama, karena sesungguhnya ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah seorang ulama. Maka barang siapa orang itu yang sudah takut kepada Allah, berarti ia mengamalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, yang menjadi kekasih Allah dan Rasulnya, hingga kita sebagai pengikut daripada ulama, daripada guru kita, lalu kita melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah dan Rasulnya, maka yang terjadi adalah sebuah dosa besar yang menyebabkan kita menjadi seorang pendidik, terdidik, menjadi seorang penuntut ilmu yang tidak mendapatkan ilmu yang tidak manfaat. Maka kita sama-sama malam ini berdoa kepada Allah. Untuk apa? Untuk supaya dijauhkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ilmu yang tidak manfaat. A'udzu billahi min ilmi la yanfa'. Ya Allah, lindungilah kami serta jamaah kami daripada ilmu yang tidak manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Al-babul awal utawi iki iku bab kang awal. Bermula ini bab yang pertama, fi fadilati ing dalem nerangake keutamaanane, di dalam menerangkan keutamaan al-ilmu wal ulama. Mertela akan menjelaskan keutamaan ilmu dan ulama. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada siapa? Kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau.
Ya Ibna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah berwasiat kepada Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, duduknya kamu satu saat saja. Kata Rasulullah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, yang dimaksud Rasulullah satu saat itu adalah 1 jam, baik siang maupun malam. Kata Rasulullah, ya Ibna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, duduknya kamu 1 jam saja di majlis ta'lim Rasulullah, baik siang maupun malam. Fi majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu, majlis Rasulullah. La tamassu qalama, dengan tidak membawa atau tidak memegang pena. Wala taktubu harfan, dan tidak menulis barang satu huruf pun. Khairul laka, kata Rasulullah, itu lebih baik bagi kamu wahai Ibnu Mas'ud, dari apa? Dari min itqi alfi raqabati. Itu lebih baik bagi kamu Ibnu Mas'ud daripada membebaskan 1000 budak sahaya, budak bayaran. Di saat zaman sekarang sudah zaman modern, tapi zaman modern insya Allah tidak akan terputus dengan rahmat Allah dan tidak akan putus daripada syafaat Rasul. Kalau dulu zaman Rasulullah, zaman jahiliyah disebut budak sahaya, budak bayaran. Kalau sekarang sudah tidak adanya. Sekarang zamannya zaman buruh, tenaga kerja yang punya gaji tetap dari pemerintah. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, duduknya kamu 1 jam saja, baik siang maupun malam, di dalam majlis taklim untuk menuntut ilmu, walaupun dalam keadaan kau tidak memegang pena, kau tidak menulis satu huruf pun, itu lebih baik bagi kamu Ibnu Mas'ud daripada membebaskan 1000 budak sahaya. Artinya kita dituntut, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bahwa kata Rasulullah, siapapun hamba Allah, umat Muhammad yang beriman tentunya kepada Allah dan Rasulnya, bahwa Rasulullah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, mafhum mukhalafannya adalah untuk kita selaku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengikuti Rasulullah. Segala sesuatu yang disunahkan menjadi ibrah, menjadi contoh suri tauladan, agar kita mengikuti seperti Ibnu Mas'ud untuk selalu duduk di majlis-majlis taklim, walaupun 1 saat 1 jam, baik siang maupun malam, tidak memegang pena, tidak menulis satu huruf pun, kita akan mendapatkan pahala seperti membebaskan 1000 budak sahaya. Ini perlu dicamkan dalam hati kita, aplikasikan pada diri kita yang selama ini kita lalai. Kenapa lalai? Banyak di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, jamaah kita, yang ketika datang waktunya taklim, waktunya zikir, ada aja alasan. Ada yang sakit, ada yang di perjalanan, ada yang punya masalah, ada yang ketiduran, bahkan ada yang betul-betul kaslan. Apa kaslan itu? Ada yang benar-benar males ngaji. Kenapa? Karena tidak mengaplikasikan dirinya di dalam keimanannya, bahwa ngaji itu adalah wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat.
Wajib menuntut ilmu itu bagi laki-laki dan tidak wajib untuk kita menjadi pandai dalam menuntut ilmu, karena pandai dan bodoh itu adalah hak Allah dan Rasul. Tapi sesuatu hal yang sangat mustahil kalau kita selalu terus dan terus istiqamah, rutinitas kita belajar, maka kita insya Allah lambat laun akan menjadi orang yang alim, yaitu orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang paham, orang yang mengerti tentang halal dan haram, hingga ia bisa meletakkan kalimat wala talbisul haqqa bil batil. Ia akan mampu merealisasikan jangan kau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kenapa? Kuncinya adalah kita belajar dan belajar. Itu yang pertama. Bahwa kalau kita duduk di majelis taklim 1 saat, 1 jam saja, ya, 1 jam saja, baik siang maupun malam, maka kita akan mendapatkan pahala seperti membebaskan 1000 budak sehari. Kalau kemudian dilanjutkan wa nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Wa nadruka ila wajhil alim, dan memandangnya, melihatnya kita ini kepada orang-orang alim, kepada para alimil ulama yang punya sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kita para ulama, di mana ketika mereka bertemu dengan para guru-gurunya mereka mengucapkan salam. Bertemu assalamualaikum, bertemu lagi assalamualaikum. Hingga ia ulama itu mempunyai sanad keguruan, bahkan mempunyai sanad kepada sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patut kita memandangnya, melihatnya dengan rasa apa? Dengan rasa cinta, dengan rasa mahabbah. Maka wa nadruka ila wajhil alim, dan ketika kau memandang wajahnya seorang alim, seorang alimil ulama, atau seorang yang kau anggap menjadi guru dirimu, guru kita, khairul laka, kata Rasulullah, itu lebih baik bagi kamu. Maksudnya kepada siapa? Kepada Ibnu Mas'ud. Itu lebih baik bagi kamu min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Lebih baik daripada kamu 1000 kuda yang kau miliki itu untuk kau sedekahkan, yaitu di jalan Allah Subhanahu fi sabilillah, di jalan peperangan. Jadi kata Rasulullah memberikan fatwanya, sabdanya kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bahwa melihatnya kamu kepada orang yang alim itu lebih baik daripada kamu membebaskan atau mensedekahkan 1000 kuda yang kau miliki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam peperangan yang dimaksud Rasulullah, peperangan adalah memerangi kaum kufar, kaum yang memerangi orang-orang Islam, kaum yang merusak agama Islam, kaum yang tidak cinta kepada Islam, kaum yang dendam kepada Islam, yaitu yang dibawa oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita cinta melihat para alim ulama, cinta kepada guru kita, mahabbah, kita memandangnya, cinta terhadap apa? Terhadap ilmu, tentunya ilmu yang diamalkan. Yang dimaksud ulama itu ulama yang mengamalkan ilmunya, maka kita patut dan melihatnya dengan rasa cinta dan kasih sayang. Apabila kita cinta mahabbah, melihat guru kita,
menghormati, menghargai gurunya, istrinya, anaknya, cucunya kita hormati, kita cintai. Maka pahala kita ibarat bersedekah 1000 kuda di jalan Allah, jihad fi sabilillah, yaitu memerangi kaum kufar. Itu yang kedua. Ini kita ngaji sebagai tanbihul ghafilin, mengingatkan kita yang sudah lupa, yang sekian hari, minggu, bulan, tahun kita kaji, ternyata masih alfa. Alfa itu berapa? 1000 kali lupa. Tanbihul ghafilin, mengingatkan terutama Abi, lalu kemudian kepada para jamaah, mengingatkan kita mudzakarah, introspeksi diri, bahwasanya kita wajib mencintai ulama, karena ulama adalah kekasih Allah dan ulama adalah pewaris para nabi, terutama nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, wassalamuka 'alal 'alim khairul laka min ibadati al-sanati. Dan salamnya kamu, wassalamuka 'alal 'alim, dan salamnya kamu atas orang alim, yaitu kepada para alimil ulama, kepada guru kita, kepada ustadz kita. Kita selalu mengucapkan salam ketika bertemu, assalamualaikum ya ustaz. Jadi jangan kita ketemu ustaz, oh ustaz mau kemana? Itu namanya nusus, raka tuh yang begitu. Karena kita kudu ngucapin salam. Itu namanya su'ul adab, jelek kelakuan, jelek akhlak terhadap guru, jelek akhlak terhadap ulama. Dimana ketika kita bertemu, kita tidak mengucapkan salam, paling angkat tangan, ustaz mau kemana? Ini bukan Islam. Yang seperti itu adalah kelakuan orang-orang Yahudi yang tidak mengucapkan salam. Sementara salam itu sunnah, tapi jawabnya adalah sebuah kewajiban. Maka ketika ada orang salam assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Tapi ketika ada orang yang jawab saudara kita, ada yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, maka kita balas dengan waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau ada saudara kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita balas dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kalau ada saudara kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Makanya salam wajib jawabnya. Kenapa? Karena mengucapkan selamat, mendoakan kita. Tapi ketika kita menjadi orang Islam, mengaku Islam, bertemu dengan gurunya, tak dari mana? Salam kagak ada. Ini sudah su'ul adab. Maka tekankan kalau kita merasa diri kita beriman kepada Allah, mengakui kita menghambakan diri kepada Allah, menganut agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnahnya. Bertemu dengan siapapun, terutama guru, orang tua, orang yang lebih tua daripada kita. Ketemu guru kita, ibu bapak kita, mertua kita, kakak kita, empok kita, orang yang lebih tua daripada kita, ucapkan salam. Dimanapun ketemunya, siang, sore, malam, kita ucapkan salam. Ini terkadang, masya Allah, di mana-mana sudah banyak yang lupa dengan salam. Apalagi kalau naik motor, motornya motor
Bu, CBR 125. Temennya jalan, woi, itu nggak ada salam. Gue jalan dulu ya, OTW. Tidin. Sombong. Jadi salamnya lupa. Maka kita sebagai orang yang beriman dan orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ikuti sunnah Rasul. Insya Allah dengan melaksanakan sunnah kita akan mendapatkan pahala yang wajib. 3 hal ini jadikan sebuah sandaran, jadikan sebuah kunci, jadikan sebuah ladang amal ibadah kita menjadi miftahul jannah, menjadi kuncinya surga. Dengan apa? Dengan amaliyah yang kita lakukan, amaliyah yang kita jalankan, berkat sebab kita mendapat perintah dari Allah dan Rasulnya, mendengar dan mengkaji daripada hadis dan sabda-sabda Rasulullah. Yang pertama, kita gemarlah kita duduk di majlis ta'lim Rasulullah, baik siang maupun malam, walaupun 1 jam. Gemarlah kita melihat guru-guru kita dengan cinta dan kasih. Guru tentunya yang mengajarkan dan mengamalkan ilmu. Biasakan dan lazimkan kita mengucapkan salam kepada guru kita, kepada orang tua kita, mertua, saudara kita, dimanapun berada, baik kenal ataupun tidak. Selama saudara kita itu beragama Islam, maka ucapkanlah salam. Terkadang kita harus merasa rendah diri. Ketika kita berjalan di depan rumah orang sedang duduk kanan kiri kita, permisi kita, terutama assalamualaikum, permisi. Ucapkan salam dulu. Jangan berat mengucapkan salam. Insya Allah apabila 3 hal ini kita laksanakan, masih ada 7 hadis lagi yang belum kita kaji. Karena di dalam Lubabul Hadis ini ada 40 bab. 1 bab adalah 10 hadis. Nah, yang pertama adalah bab tentang keutamaan ilmu dan ulama. Malam hari ini cukup 3 sebagai tanbihul ghafilin. Untuk selanjutnya kita kaji, dan Jumat besok atau Selasa besok kalau bisa semua bawa pulpen. Bawa buku. Pulpen dan buku. Kalau bawa pulpen nggak bawa buku gimana? Walaupun kata Rasulullah tidak megang pena, tidak nulis 1 huruf pun, yang penting duduk di majlis taklim, pasti Allah kasih bala 1000 budak saya. Tapi lazimnya, biasanya yang namanya orang belajar itu biasanya bawa pulpen dan buku untuk dicoret, ditulis. Yang penting-pentingnya aja ditulis. Untuk apa? Untuk tanbihul ghafilin kita di rumah. Pulang ngaji kita mudzakarah lagi, kita mutolaah lagi. Pulang dari majlis, oh iya tadi babnya bab ini, berapa hadis yang dibaca, tulis. Nanti di rumah baca lagi, mau tidur lihat lagi. Jangan mau tidur SMS sampai jam 2 kan gitu. SMS-nya juga ya begitu. Ya mudah-mudahan pada malam hari ini kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah yaitu hamba-hamba yang beriman kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang mau meraih ridhonya Allah, dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya Allah, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang wajib masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.